Halo, selamat bertemu lagi ya di perkuliahan kelas full online mahasiswa kampus Universitas Stekom. Dan kali ini kita akan membawakan topik sharing ilmu ya terkait dengan konstruksi dan bahan furniture ya. Nah, untuk materi sudah saya lampirkan di Siakat ya. Silakan nanti bisa Anda download dan bisa Anda lihat di Siakat apa saja yang menjadi konstruksi dan material yang bisa dipakai untuk mendesain sebuah furniture ya. Nah, salam sejahtera selalu sebelumnya terkait dengan mahasiswa yang menunaikan ibadah puasa untuk kali ini ya. Semoga ibadah Anda lancar ya bagi yang menunaikan dan menjadi berkah ya puasanya. Adapun hari ini konstruksi dan bahan furniture, saya akan membahas terlebih dahulu tentang bahan furniture ya atau material furniture. Seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda, yang pertama adalah jenis bahan atau material furniture ya yang biasa kita gunakan dalam keseharian terkait dengan apa saja sih yang bisa dipakai ya, jenis material terkait dengan logam, kayu, ada juga plastik. Ada beberapa masyarakat yang menyukai atau fanatik dengan material kayu. Jadi kalau tidak pakai kayu itu kayaknya nggak oke gitu ya. Ada. Tapi ada yang menyukai sebab praktis dia pakai material plastik dalam kesehariannya. Dan ada yang suka logam karena logam itu kan juga selain gampang perawatannya ya, hanya dilap terutama untuk stainless steel ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi banyak pilihan di sini, antara lain ada 3 jenis yang bisa digunakan ya. Yang pertama itu kayu ya. Menjadi salah satu material furniture yang sudah tidak asing lagi dan mungkin sering kita ketemui. Karena apa? Material ini sudah digunakan sebenarnya sejak zaman dulu, bahkan ketika furniture mulai dikenal di manusia ya. Selain mudah ditemukan di alam, mudah dibentuk, memiliki ketahanan baik, jadi beberapa keunggulan dari kayu. Nah, selain itu karena berasal dari alam, setiap kayu memiliki keunikan alam tersendiri. Ada beberapa ya, nanti akan saya jelaskan. Berbeda dengan material buatan pabrik. Meski sekarang sudah banyak material kayu yang sudah dicampur menjadi olahan pabrik dan diproduksi secara massal. Nah, kayu ini memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing, dimulai dari warna, serat, kemudian ketahanan, bahkan aromanya itu juga beda. Ya. Nah, sifat-sifat kayu itu tadi itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor geografis tempat tumbuhnya. Ada yang di hutan Kalimantan, ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa, ada yang di Irian dan sebagainya. Nah, berbagai teknik yang digunakan pada material kayu seperti Anda tahu ya, itu ada dipotong, dipahat, diukir, bahkan untuk menciptakan tekstur dan warna tertentu itu dibakar. Nah, kemudian meskipun memiliki ketahanan yang baik, tapi furniture berbahan kayu itu tetap harus ditambahkan treatment tambahan seperti ya, melapisi dengan cairan tertentu, katakan seperti ini tir ya, terutama untuk menanggulangi daripada rayap. Nah, beberapa jenis finishing kayu yang bisa diterapkan antara lain satu ya, penetrasi kayu. Jenis finishing ini menyerap dan masuk ke dalam serat-serat kayu sesuai namanya. Ya, tampilan yang dihasilkan pastinya lebih alami dan dapat melindungi dari pengeringan, retak dan pembusukan. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, minyak tung. Ada jenis minyak ya, namanya minyak tung yang juga memberikan hasil yang alami pada kayu. Jenis finishing ini memberikan ketahanan yang baik pada kayu sehingga sering digunakan pada dek apung. Jadi kayu-kayu tertentu yang biasa dipakai di laut ya, di daerah pesisir sana,
dia menggunakan minyak tung sebagai pelapis. Kemudian ada lagi minyak biji rami, ada minyak Denmark, ada minyak cedar ya, yang intinya itu adalah melindungi kayu dari faktor cuaca, dari serangga, dan untuk menghindari pembusukan kayu itu sendiri. Nah, bagaimana kalau dengan logam? Selain kayu, ya sebenarnya ada juga logam yang juga jadi material bahkan sejak zaman dulu digunakan manusia untuk membuat furniture. Seperti yang ditemukan pada zaman peninggalan zaman Mesir ya, berupa potongan-potongan bangku dan singgasana. Ada beberapa jenis banyak logam yang digunakan untuk membuat furniture seperti membuat perak, besi, baja dan lainnya ya. Furniture berbahan logam tentunya memiliki kelebihan seperti pastinya kuat, tahan lama, dia nggak kenal rayap ya, dan pastinya terlihat elegan kan, dia gunakan sebagai ini singgasana raja ya. Kemudian untuk tempat peralatan makan ya. Nah tapi meskipun tahan lama, jenis logam ini juga membutuhkan untuk menjaganya dari karat dan keroposan. Jadi tetap perlu maintenance ya. Kemudian yang berbahan plastik itu bagaimana? Nah, plastik itu merupakan salah satu alternatif untuk membuat furniture ya, karena harganya lebih murah. Furniture plastik biasanya memiliki harga yang lebih terjangkau karena diproduksi secara massal. Nah, plastik menjadi alternatif bahan furniture karena memiliki sifat-sifat keunggulan tersendiri seperti dapat dibentuk menjadi berbagai model, dia ringan dan pastinya tahan lama ya. Harganya lebih relatif murah dibanding kayu atau dibanding logam. Beberapa diantaranya adalah polipropilin, polikarbonat, kemudian ada akrilik dan polivinil klorid. Nah itu sekedar pengantar dari jenis bahan material furniture yang bisa saya sampaikan. Ya, kita menginjak ke slide berikutnya. Karakteristik kayu nih, kita ke spesifik ya, masuk ke jenis kayu. Yang pertama, kalau Anda sering jalan-jalan ke pantai ya, Anda melihat kayu berserakan ya, itu pohon kelapa ya, atau kayu kelapa glugu ya, di mana pohon tersebut itu tidak produktif lagi. Cirinya apa? Di situ adalah terdapat serat atau fiber yang berbentuk garis pendek-pendek, ini seperti pada gambar ya. Jadi ini kayak menjadi ciri khas. Tidak juga ditemukan mata kayu, dan mati dia tidak berjabang. Kita pernah tidak melihat pohon kelapa itu bercabang? Nah, itu karena tidak ditemukannya mata kayu, maka tidak adanya cabang. Nah, kayu-kayu kelapa jenis ini ya, makanya dia karena kuat ya. Oh, ini pasti jaminan ya. Dia cocok di daerah laut ya. Dia kuat menahan terjangan ombak, kan begitu. Kena air ya. Kemudian jadi dalam arti dia juga sebagai alternatif kayu untuk furniture, dia juga perlu dipertimbangkan nih fungsinya. Banyak juga dipakai di gazebo atau di konstruksi ya, untuk kayu jenis glugu ini ya. Ada yang divernis dan ada juga yang dibiarkan apa adanya, jadi seperti natural gitu ya. Nah, ada dua pilihan. Kalau warnanya coklat gelap itu adalah dari Sulawesi, sedangkan yang di Jawa itu umumnya berwarna terang. Nah, ini contohnya ya, untuk kayu kelapa atau glugu istilahnya. Kemudian kayu yang sering biasa ada di pasaran itu kayu bengkirai. Nah, ini cocok nih kalau Anda mau membuat kusen. Karena kayu bengkirai ini ya, dia kayunya itu cukup awet dan kuat. Dia keras ya, sehingga tingkat kegetasannya itu tinggi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, digunakan untuk material konstruksi berat seperti atap kayu. Dia tahan terhadap cuaca dan bahan material untuk luar bangunan digunakan ya. Jadi yang outdoor gitu, nah cocok pakai kayu bengkirai dan lumayan mahal ya. Kalau di pasaran dia lumayan mahal nih. Kemarin saya sempat pantau harga terakhir ya, satu kusen itu 650 ya, jadi di atas angka 600, lainnya di bawahnya 400, 300 begitu ya. Kayu bengkirai termasuk kayu yang sering digunakan untuk interior, dalam arti untuk pelaksanaan ini ya, kayu-kayu seperti kusen gitu ya. Kalau eksterior itu tadi untuk list plank, kemudian untuk outdoor flooring, decking ya, untuk taman, pijakan itu yang banyak menggunakan kayu, nah itu pakainya bengkirai. Semakin dia terkena cuaca, maka kayu bengkirai ini malah justru semakin kuat. Kan banyak nih ya kayu yang dia melentur, melendut ya, kemudian mengembang,
melengkung sendiri ya. Nah itu kalau kayu bengkira itu tidak. Banyak kita jumpai di hutan Kalimantan, berwarna kuning dan kadang agak kecoklatan, sehingga istilahnya itu namanya yellow balau. Nah ini ya contohnya. Ini yang sudah diolah ya, dibikin garis-garis gitu. Nah ini biasanya untuk deck nih di luar, atau untuk pijaan kaki kalau di taman-taman ya. Kemudian lanjut kayu kamfer. Kayu kamfer itu apa sih? Nah ini harganya lebih terjangkau, tapi tidak sekuat jati dan sekuat bengkirai ya. Jadi dia ada kelemahannya. Memiliki serat kayu yang lebih halus dan dia lebih cocok untuk panel pintu ataupun jendela. Jadi panel itu yang maksudnya itu hiasan dulu. Hiasan yang ada di daun pintu. Ya, kayak ada ukirannya dikit gitu, ada profilnya. Nah, itu panel ya, itu sesuai untuk kayu. Tapi kalau untuk jendela yang besar itu kayaknya tidak disarankan, ataupun pintu ya, karena kayu jenis ini tidak cocok untuk desain yang terlalu lebar dan tinggi. Terdapat di hutan hujan tropis di Kalimantan, jadi terutama di daerah Samarinda, kayu kamfer ya. Tidak di setiap daerah di Kalimantan, tapi lebih khususnya ada di Samarinda. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini sepertinya kayu jati. Ya, ini adalah topnya kayu. Satu mahal. Ya. Dan jangan Anda main-main kalau sudah urusan kayu jati ya. Bahkan kayu jati, ini ada sebuah pengalaman ya. Kayu jati dibiarkan tergeletak di pekarangan ya. Begitu diambil, orang ini bisa kena kasus nih, kasus pencurian kayu. Karena apa? Kayu jati itu dia kayaknya memang spesial banget nih. Jadi apapun itu, pokoknya tentang jati lah ya, itu ada pidananya itu. Kalau kita melakukan suatu kesalahan ya, itu bisa diperkarakan di polisi. Nah, kayu ini memiliki serat dan tekstur yang paling indah, karakteristiknya stabil, kuat dan tahan lama, membuat kayu ini menjadi pilihan utama sebagai material bahan bangunan. Termasuk kayu kelas awet ya, nomor 1, 2 ya, itu untuk kelas awetnya. Kalau kelas kuatnya kelas 1 dan kelas 2. Dia tidak bisa kena jamur ya, tahan rayap. Wah, itu jaminan mutu banget nih ya. Serangga ya dan lainnya, karena kandungan minyak di dalam kayu itu sendiri. Nah, justru semakin tua itu semakin padat, semakin mahal. Nah, uniknya memang ya yang ada di masyarakat sekarang itu banyak sekali kayu jati yang belum tua, masih muda itu udah buru-buru dipotong. Jadi yang banyak di pasaran itu biasanya kayu-kayu jati tua, muda ya. Nah, kayu-kayu jati tua banyak kita jumpai, terutama ini di kayu-kayu furniture kuno ya, tinggalan kakek, nenek. Nah, itu banyak sekali kita jumpai penggunaan kayu jati tua di situ. Kalau yang sekarang ini ya, walaupun dia bilang jati, tapi itu kebanyakan jati muda. Ya, karena relatif lebih murah dan supaya harganya terjangkau. Kalau pakainya kayu jati tua itu mahal sekali itu. Lanjut ya, untuk kayu nomor 5 itu kayu merbau. Merupakan salah satu jenis kayu yang cukup keras dan stabil sebagai alternatif pembanding kayu jati. Nah, kalau nggak bisa beli jati, ya beli aja kayu merbau. Dan terhadap serangga, warnanya coklat kemerahan, dia ada di hutan Irian atau Papua. Dia juga memiliki tekstur nih, memiliki corak ya. Finishing dengan melamin warna gelap tua, merbau memiliki tekstur serat garis putus-putus. Dan terhadap serangga, warna kayu merbau coklat kemerahan dan kadang disertai dengan adanya highlight kuning. Jadi ada semburat kuningnya ya. Dibanding dengan kayu glugu ya, kan ada hampir mirip kan garis putus-putus tadi, tapi di kayu merbau itu ada highlight kuning. Termasuk kayu dengan kelas awet 1 dan 2 dan kelas kuatnya itu 1 dan 2. Wah, ini juga mahal ya. Adanya di hutan Irian atau Papua. Kayu ulin. Nah, ini unik lagi kayunya ya. Oh, ini cantik sekali nih ulir-ulirnya untuk motifnya ya. Banyak digunakan untuk bahan bangunan rumah, kantor, gedung serta bangunan lainnya. Ada di hutan Sumatera bagian selatan, di Palembang ya, kemudian di Kalimantan, dan di sana itu dikenal dengan nama daerah namanya ulin, kemudian bulian atau bulian rambai, onglen, belian, tabulin, dan telian istilahnya di sana ya. Kemudian pohonnya tinggi, dapat mencapai ketinggian 50 meter dengan diameter sampai 120 cm, gede ya. Dan tumbuh pada dataran rendah sampai dengan ketinggian 400 meter.
Kayu ulin berwarna gelap dan tahan terhadap air laut, banyak digunakan sebagai konstruksi bangunan, ya, untuk atap kayu, papan lantai, kusen, ban atau bangunan jembatan, bantalan kereta api. Nah, kayu ulin ya banyak digunakan pada bantalan kereta api karena awet. Nih, mahal juga ini kayu ulin ya. Ya paling menengah itu bengkirai itu tadi. Bengkirai ya. Itu masih terjangkau. Jangan jangan lagi kita bahas kalau dana atau budgetnya kurang ya, kita jangan bahas kayu ulin, kita jangan bahas kayu jati, tapi langsung pilihan kepada kayu bengkirai. Itu bagus ya. Kemudian kayu akasia. Kalau Anda perhatikan, Anda sering menjumpai kayu-kayu olahan seperti ini di meja kafe, di restoran, ya, untuk bangku, alas tempat duduk. Nah, karena dia memiliki serat cukup rapat sehingga daya serap airnya kecil, mampu bertahan sampai 20 tahun asal diolah dengan baik. Bu, yang dinamakan dengan diolah dengan baik itu bagaimana? Nah, seperti yang Anda ketahui ya, bahwa kayu itu dia mengandung kadar air. Jadi proses kayu itu setelah ditebang itu tidak langsung diolah loh ya, itu dia mengalami proses pengiraan dulu. Diambil airnya ya pakai mesin tertentu sampai dengan kadar air terendah. Jadi kalau kayu itu mengandung banyak air, dia otomatis cepat membusuk ya. Kemudian ujungnya itu dia lapuk ya, seperti itu. Jadi begitu diolah dengan baik ya, kadar airnya rendah, nah dia bisa untuk kemudian dipakai. Kemudian kelas kuatnya 2 atau 1 yang berarti mampu menahan lentur di atas 1100 kg per cm persegi dan mengantisipasi kuat desak di atas 650 kg atau cm persegi. Berdasarkan sifat kembang susut kayu yang kecil, dia letaknya rendah. Kekerasannya sedang dan bertekstur agak kasar serta berserat lurus terpadu, makanya kayu ini punya sifat pengerjaan mudah dan banyak diminati untuk digunakan sebagai bahan konstruksi maupun bahan furniture. Nih ya, Anda pernah enggak? Nah, pada sekarang ya, kalau Anda jalan-jalan, nah Anda perhatikan tuh, kayu apa yang dipakai? Apakah kayu akasia? Apakah kayu tadi ya, ulin ya? Nah, dari sini Anda bisa mengetahui ya. Kemudian lanjut kita bicara tentang besi. Ya, yang pertama adalah stainless steel. Mungkin dari beberapa Anda menggunakan atau pernah menjumpai kursi stainless steel ini, terutama di ruang tunggu, di terminal, di mall, di gedung perkantoran pemerintahan, mana lagi ya, di kampus itu ada ya. Karena furniture yang terbuat dari bahan jenis besi stainless steel memiliki karakter yang sangat kokoh dan padat. Nah, hal ini membuat mebel tersebut bertahan selama bertahun-tahun. Kelebihannya, material stainless steel ini juga tahan terhadap segala cuaca, maka dari itu tidak mudah berkarat. Jadi modelnya itu cuman dilap aja untuk maintenance-nya, ya, dilap kanebo selesai. Ya, selama dia tidak kena kotoran tangan ya, karena kan banyak yang duduk ya, otomatis tangan yang dimegang ya, di sandarannya atau di bagian punggung, sandaran punggung ya, itu kan kadang mungkin kotor ya habis makan karena itu paling cukup dilap aja itu. Untuk stainless steel ya. Biasanya material stainless steel menjadi bahan baku membuat mebel outdoor ya. Beberapa furniture yang bisa dibuat antara ini adalah kursi santai, meja makan, meja kerja. Meskipun memiliki jumlah kelebihan, material ini juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain apa? Bebannya berat. Ya. Anda kalau mau angkat kursi ini ya, seperti di gambar itu harus pakai beberapa tenaga temen nih, 2 atau 3 orang untuk mengangkat kursi ini ya, kursi panjang. Kemudian yang kedua setelah stainless steel ya, itu adalah aluminium. Nah, banyak digunakan di teras nih, saya aja pakai ya seperti ini untuk teras. Nah, aluminium itu kelebihan utama dari material ini adalah bebannya relatif lebih ringan, maka dari itu aluminium lebih mudah ketimbang material jenis besi lainnya. Nah, selain itu, material aluminium juga sangat murah sehingga tidak akan menguras kocek kita. Karena murah ya. Kelebihan lainnya, material ini tidak akan berkarat sehingga mudah dirawat. Nah, namun ya beberapa kekurangannya adalah bagian tengahnya rangka aluminium ini adalah kosong sehingga mudah tertiup angin. Bisa terbang itu kalau ada angin kencang ya, mau hujan gitu, dia bisa agak geser gitu ya. Karena bobotnya ringan, furniture yang terbuat dari material ini tidak sekuat stainless steel. Tidak seperti stainless steel,
Material aluminium ini juga tidak tahan terhadap cuaca. Jika ini sering diletakkan di luar ya, dia akan mudar catnya. Caranya bagaimana? Nah, Anda gunakan bubuk polyester sebagai bahan finishing mebel untuk menghindari resiko tersebut. Itu aluminium ya. Ya kalau memang dari sisi biaya lebih murah aluminium dibanding stainless steel tadi ya, selera ya, kan semakin tinggi budget atau perekonomian seseorang maka tingkat kenyamanannya mereka pun cukup tinggi ya. Kemudian lanjut bahan logam lagi ya, itu adalah besi tempa. Gambarnya ya, itu besi tempa. Jenis ini merupakan material besi yang paling kuat untuk dijadikan dari mebel atau meja makan ataupun meja kerja karena dia memiliki karakter yang sangat padat dan kokoh, dapat bertahan selama lebih dari 20 tahun. Jadi kalau Anda memikirkan jangka panjangnya, nah pilihlah besi tempa ini untuk furniture. Namun material ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah berat ya, mudah berkarat, jadi harus rutin dicat, harus rutin di finishing ulang. Dan kemudian besi tempa ini tidak nyaman kalau untuk dijadikan tempat duduk, harus ada alasnya, tambah bantal. Ya itu, tapi dia kuat, kokoh bener. Dan ini biasanya diletakkan di taman ya, di luar, outdoor terutama. Kalau yang suka ya masukkan aja di indoor. Kemudian yang murah meriah lagi apa itu? Nah, yang murah meriah lagi adalah besi hollow. Nah, seperti ini besi hollow. Jenis ini berbentuk seperti pipa panjang dan terdapat rongga berbentuk segi empat di tengah rangka. Mudah dirawat dan tidak mudah mengalami korosi. Dia lebih mudah dibentuk dibanding material besi tempa ya atau stainless steel. Biasanya besi hollow yang digunakan untuk membuat mebel adalah besi hollow ukuran 36 x 36 mm. Dia bisa dikombinkan dengan material lain ya, misalkan kayu di sini. Jadi ini memang pilihan ya. Selain kursi ada lagi partisi untuk sekat ruangan. Itu banyak dipakai orang untuk interior. Sebagai contoh, dengan membuat rangka kursi dari besi hollow, sementara alas duduknya dengan sandalnya berbuat dari kayu. Oke, seperti gambar ya. Nah, kekurangannya diantaranya adalah tidak bisa menahan beban yang sangat berat. Anda pernah jumpai kaki-kakinya bisa patah, kemudian sandarannya juga bisa patah juga ya. Kalau yang duduk di situ adalah mungkin gemuk ya, atau bebannya terlalu berat. Nah, jika ingin menggunakan material jenis ini, Anda harus memastikan membuat rangkanya menjadi sangat kuat. Itu dibesarkan itu diameternya ya. Nah, yang terakhir kalau kita bicara plastik ya, bahwa furniture cetakan 3 dimensi desain ya, ini plastik maksudnya. Ini sekarang menjadi tren, kedepannya itu akan menjadi tren. Bahwa ya, pasar dekorasi rumah industri dan industri perabot pada umumnya itu telah memanfaatkan teknologi percetakan 3 dimensi desain saat ini. Ini karena apa? Dengan konsep cetakan tersebut, proses pengerjaan menjadi lebih efisien dan mudah. Nah, bahkan pada saat ini industri percetakan 3 dimensi menawarkan beberapa keuntungan yang besar untuk dekorasi dan perabot rumah. Karena itu, desain yang rumit sekalipun, percetakan 3 dimensi ini mampu melakukannya. Nah, ini contohnya ya. Jadi, di kampus pun ada beberapa. Untuk kebutuhan kelas laboratorium ya, pihak kampus di Stikom itu kemarin mendatangkan ya beberapa kursi yang kalau sepintas dilihat dari depan tuh saya kira kursi kayu, ternyata salah dideketin ya, itu ternyata plastik ya, ringan padahal dari jauh kelihatannya berat. Nah, itu hebatnya ya. Nah, yang pertama ya kita bahas, yang nomor 1 adalah dekorasi rumah dengan konsep 3D. Nah, dekorasi rumah bergandengan tangan dengan desain. Maksudnya itu kan tidak lepas dari desain. Menariknya, setiap orang itu memiliki gaya atau style dan pilihan sendiri, sehingga terdapat pilihan produk saat ini dengan berbagai konsep desain berbeda. Produk-produk ya, misalkan seperti meja, tempat tidur, kursi, hingga perabot dekorasi baik untuk kantor maupun rumah, saat ini sudah bisa dikerjakan dengan menggunakan percetakan 3 dimensi. Nah, hal-hal inilah yang dilihat oleh industri furniture besar seperti IKEA ya, dan berbagai perusahaan furniture lainnya. Nah, awalnya memang konsep percetakan 3 dimensi ini hanya berlaku dalam bidang tertentu sebelum
digunakan dalam industri besar. Namun pada saat ini prototipe desain tentang furniture yang dicetak 3 dimensi sudah mulai dilirik pasar. Apalagi konsepnya itu untuk atau gaya untuk rumah masa depan ya, juga menuntut beragam desain furniture yang lebih simple dan dinamis ya, stylish. Tapi juga pengerjaannya itu mudah. Ya, cepat. Nah, inilah yang akhirnya nanti dilirik bakalan tuh yang serba plastik ya atau cetak 3 dimensi. Nah, kemudian alasan kenapa homeowner itu suka furniture 3 dimensi ya. Ada banyak alasan kenapa pemilik homeowner atau katakan pemilik rumah ya itu menggunakan furniture cetak 3 dimensi. Nah, paling tidak alasan utama yang pertama itu adalah mengurangi biaya pembuatan. Lebih sedikit langkah dalam proses serta implementasi modifikasi yang lebih cepat. Dan selain itu tidak ada lagi dua alasan utama kenapa homeowner perlu memakai furniture dengan konsep 3D design untuk melengkapi dekorasi dan desain interior rumah termasuk kantor. Jadi praktis, cepat pengerjaannya ya, bukan seperti kayu yang perlu diukir ya, ditata, dipahat, diukir. Nah, itu ujung-ujungnya harganya mahal ya, tapi itu kembali lagi ke selera ya. Kemudian yang pertama terkait dengan desain ya. Mengintegrasikan elemen desain pencetakan 3 dimensi yang unik. Nah, ini adalah alasan pertama untuk memilih furniture cetak 3 dimensi adalah benar-benar dapat mengintegrasikan elemen desain pencetakan 3 dimensi yang unik. Kerumitan dan desain yang kompleks ini bahkan menjadi nilai jual utama kenapa kemudian furniture cetak 3D bisa merajai pasaran. Karena manufaktur reguler itu tidak mampu lagi mengintegrasikan geometri kompleks dan bentuk desain yang rumit, bentuk spesifikasi yang customize ya. Oleh sebab itu, jika desain sangat sederhana, maka bisa jadi biaya produksi juga manualnya itu lebih murah. Kemudian yang kedua, itu lightweighting ya atau ringan. Alasan pemilik rumah menggunakan furniture cetak 3 dimensi ini adalah furniture ini dengan berbagai benda lain yang dicetak secara 3 dimensi memiliki berat yang ringan. Lightweighting adalah proses pencetakan 3 dimensi untuk mengubah kepadatan objek, di mana dengan mengubah kerapatan tersebut dapat dilakukan berkat perangkat lunak 3 dimensi canggih dan printer 3 dimensi yang mampu menghilangkan sebagian massa sehingga membuat objek tersebut menjadi ringan. Nah, menariknya lagi, berbagai furniture dengan ukuran besar seperti sofa itu juga bisa dicetak dengan model 3 dimensi desain dan otomatis beratnya lebih ringan ya. Dan ini memungkinkan proses pengiriman juga lebih mudah. Ya, nah, kalau ringan kan lebih kontainer yang ngangkut itu kan juga enak ya, karena tidak terlalu untuk jalan nanjak lewat jalan tol. Anda pernah menjumpai kontainer yang kalau kita cek ya di dalamnya bawa furniture, kalau dia pakai ini menggunakan model 3D design ini dia ringan ya, pengiriman jelas lebih mudah. Nah, tentunya pemilihan material ringan ini bukan berarti objek mudah rusak, karena biasanya percetakan 3 dimensi ini maka malah justru menggunakan material khusus yang kuat dan tahan lama. Nah, proyeksi ke depan ya, furniture 3 dimensi desain rumah masa depan ini ke depannya ya. Nah, sebenarnya tidak hanya digunakan dengan rumah dengan konsep masa depan saja, furniture dengan cetak 3 dimensi ini juga sudah banyak digunakan baik di rumah maupun di kantor dengan konsep modern. Ada banyak sekali hasil dari cetak 3 dimensi ini di pasaran dan tentu juga penjualan online ya yang banyak digunakan atau dilakukan oleh banyak produsen. Contohnya adalah contoh furniture dan dekorasi yang dicetak secara 3 dimensi dan membuat interior desain rumah atau kantor semakin bagus ya. Yang pertama bisa dijadikan hiasan dinding. Ya, bisa menjadi wallpaper atau istilahnya wall decor ya. Bisa menjadi sebuah mural atau mural ya. Mural ini sangat terkenal bahkan hingga saat ini karena konsep 3 dimensi desain yang unik. Ya, kalau Anda cek di internet ya, itu banyak sekali kita jumpai mural 3 dimensi ya. Karena membuat interior ruangan itu akan menjadi semakin hidup dan lebih alami. Nah, selain itu, saat ini juga wallpaper yang juga didesain secara 3 dimensi itu sudah bukan merupakan hal yang baru lagi untuk rumah dengan konsep modern ya. Wallpaper yang dicetak secara 3 dimensi itu terlihat lebih nyata. Nah, printer yang digunakan untuk ini ya, itu sudah menghasilkan beragam hiasan dinding yang digantung maupun ditempel di dinding dengan beragam ide kreatif.
Nah, biasanya itu bentuknya abstrak yang banyak dipilih ya, karena nilai seni artistiknya itu tinggi. Kemudian ada lagi untuk furniture 3 dimensi dapur, ruang tamu dan ruang makan, ruang keluarga. Ya. Nah, dalam hal ini adalah bukan hanya untuk produksi dengan ukuran kecil, printer 3D design ini juga bisa digunakan untuk mencetak furniture berukuran besar yang bisa digunakan di dapur, ruang tamu, ruang makan, hingga ruang keluarga dengan berbagai pilihan jenis desain. Entah itu bentuknya, ukuran, dan bahkan sentuhan seninya, karena berkat bantuan teknologi komputer. Ya, jadi dia didesain dulu melalui komputer, kemudian dicetak dengan printer 3 dimensi desain. Nah, bahkan untuk teknologi percetakan 3 dimensi dan bahan cetak 3 dimensi mungkinnya untuk mencetak furniture kayu. Jadi pemilik rumah ini bisa memilih desain dan ukuran hingga kayu warna alami yang disajikan, yang diinginkan ya. Dia bisa termasuk teksturnya itu dia mampu pakai cetak 3 dimensi ini. Kemudian yang terakhir itu masa depan furniture cetak 3D atau dengan laser cutting. Ya. Terakhir ini ya, perusahaan furniture yang lebih besar sudah mengambil pilihan untuk mengintegrasikan pencetakan 3 dimensi dan printer 3D ke dalam bisnis mereka ya, dan menghasilkan berbagai bentuk kursi dan meja sesuai keinginan. Meja dan kursi dirancang secara intens sesuai keinginan pembeli. Nah, sejauh ini pencetakan 3 dimensi ini masih dianggap mahal jika dilakukan untuk produksi massal. Namun ini sepadan dengan hasil yang lebih bersih ya, smooth dan juga simetris. Keberadaan furniture dengan konsep 3 dimensi ini ya, 3D design juga akan mengirimkan sentuhan budaya dan seni tradisional. Ya, ini furniture yang dibuat manual secara tangan. Nah, ini bahayanya nih. Tapi kalau saya boleh bilang enggak juga ya, karena kayu itu adalah tetap topnya nih. Walaupun ke depan ya mungkin lebih banyak digunakan cetak 3 dimensi ya atau plastik ya. Nah, tapi kedepannya sih ya, kalau banyak masyarakat yang mungkin lebih memilih praktisnya ya. Nah, rumah masa depan itu bisa dilengkapi dengan furniture 3 dimensi ini dengan beragam pilihan motif atau sentuhan seni dengan hadirnya laser cutting ya. Laser cutting ini apa? Itu pemotongan dengan laser yang menghasilkan furniture dengan hasil yang sangat bersih dan halus. Bahkan proses pemotongannya juga menjadi lebih cepat, ukurannya juga lebih simetris, sehingga detailnya itu dapat lihat ya, dapat dibentuk dengan pemotongan laser tersebut. Nah, itu gambarannya ya untuk kedepannya furniture yang digunakan ya, yaitu adalah furniture dengan konsep 3D design. Itu bisa diberi juga tambahan berapa ukiran dan berapa sentuhan lainnya dengan memanfaatkan teknologi laser. Nah, sekarang pilihan ke kitanya ini. Kita mau kayu ya, apakah kita fanatik kayu, apakah kita lebih suka yang praktis ya, pakai plastik dengan konsep 3D design. Nah, saya hanya memberikan gambaran ya bahwa kedepannya itu seperti ini loh. Furniture-nya ya. Oke. Jadi untuk pertemuan ketiga kali ini kita sudah bahas ya, kesimpulannya terkait dengan material kayu ya, 1 kayu, 2 logam ya, yang ketiga adalah plastik ya. Kemudian saya sangkutkan atau singgungkan dengan konsep 3D design ya. Anda bisa memilah atau mana yang sekiranya sesuai dengan konsep gaya arsitektural. Kalau klasik mungkin lebih cenderung ke besi tempa ya. Kemudian untuk yang modern ya pakai stainless steel. Demikian juga dengan kayunya, kayu yang sesuai untuk penggunaan outdoor ya, pakai bingkirai. Kayu jati ya, jati bisa outdoor dan indoor ya. Kemudian kayu glugu ya untuk membuat konstruksi atau sebagai untuk kayu gazebo dan sebagainya. Dan terakhir ya sebagai wacana bahwa ke depan itu akan lebih cenderung pemilik rumah atau homeowner itu akan lebih cenderung lebih suka ke furniture 3 dimensi design. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk topik material furniture ya. Sedangkan untuk konstruksi akan kita sambung di pertemuan berikutnya seperti itu ya. Jika ada pertanyaan silakan Anda sampaikan melalui
WhatsApp ya. Bila mana saya bisa menjawab akan saya jawab ya, silakan di WhatsApp saya, di grup itu ada. Nah, oke, begitu untuk pertemuan ketiga kali ini terkait dengan konstruksi dan bahan material furniture ya. Oh, konstruksinya belum ya, kita sambung minggu depan atau pertemuan berikutnya. Akhir kata, terima kasih nantinya ya untuk mahasiswa yang berkenan melihat tayangan atau rekaman video perkuliahan ya, kelas full online. Dan sekali lagi jangan lupa untuk selalu melakukan presensi kehadiran ya, karena kehadiran Anda akan tercatat by sistem ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you and dadah.